Tidak banyak orang yang menyangka bahwa dengan mengakui bahwa hidup adalah dukkha, mampu membuat hidup kita setidaknya lebih damai, sejuk, teduh, dan tentram, tanpa lagi dikuasai oleh kegelisahan tanpa ujung pangkal. Dogma sebaliknya, yang diajarkan oleh agama-agama samawi, bahwa hidup adalah nikmat, justru ibarat menyiram bensin ke dalam bara api yang sedang menyala, atau ibarat meminum air laut untuk melepaskan dahaga. Untuk mencari obat pelipur lara, bukan dengan memungkiri kenyataan dan realita yang mengikat seluruh makhluk yang masih terkondisikan, yaitu hukum mengenai bahwa segala sesuatunya selalu berubah, dukkha, dan tiada inti diri. Apa yang dimaksud dengan dukkha? Dukkha bermakna senantiasa tidak terpuaskan, akan kembali disergap oleh dahaga, kebosanan, kejemuan, menyedihkan, rasa sakit dan kegelisahan, dan sebagainya. Tidak ada yang pasti. Yang pasti ialah ketidakpastian itu sendiri, alias hukum selalu berubah segala sesuatunya. Jika jiwa ini adalah aku, maka mengapa jiwa ini kerap membuat kita dilanda kegelisahan dan kesedihan, ketidaknyamanan, bisa merasa takut, disergap trauma, rasa sakit getir pahit, keinginan-keinginan yang negatif, ingatan-ingatan yang traumatik, kerap salah ingat atau lupa. Paling parah tuh Alzheimer. Bahkan cenderung merugikan diri kita sendiri. Jika tubuh ini adalah aku, maka mengapa tubuh ini tidak bertumbuh sesuai keinginan kita, dapat menjadi sakit, menua, pemikiran-pemikiran bodoh, serta harus belajar ilmu anatomi tubuh, padahal tubuh sendiri katanya, mengambil keputusan yang kita sesali sendiri di kemudian hari, bahkan kerap terdapat dorongan atau impuls dari dalam diri untuk merugikan dan menyakiti diri kita sendiri. Ada bahaya di balik dogma hidup adalah nikmat. Itu akan membuat batin Anda digentayangi dan dihantui oleh keserakahan, ketidakpuasan akut, kebencian, iri hati bagaikan hantu penasaran. Anda tidak akan pernah tenang. Ketika Anda mendapati diri Anda merasa tidak puas, senantiasa dikuasai ambisi, menderita, sedih, pedih, kehilangan orang yang Anda cintai, berkumpul dengan mereka yang Anda benci, mengalami kerugian finansial, jatuh sakit, menua, maka Anda akan berpikir, ada yang salah dengan diri dan hidup saya. Saya tidak bahagia, sementara orang lain merasa bahagia. Tuhan sudah bilang bahwa hidup adalah nikmat. Saya tidak rela. Saya tidak ingin menderita. Mengapa hanya saya seorang diri di dunia ini yang menderita? Saya tidak terima. Akibatnya, Anda hidup bagaikan zombie, hantu penasaran, yang bergentayangan mempertanyakan dan menggugat hidup Anda sendiri. Sebaliknya, ketika Anda mulai menyadari dan memahami, sebelum kemudian mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari kehidupan yang mengikat setiap makhluk, tanpa terkecuali, bahkan itu makhluk dewa di alam dewata,
makhluk Brahma di alam Brahma yang umurnya sangat panjang. Mereka akan menua, sakit, dan meninggal dunia ketika karma baiknya habis. Dicengkram ketidakpuasan, senantiasa haus dan dahaga, dan perasaan-perasaan negatif menekan lainnya. Maka, pada saat itu jugalah Anda mulai terbangun, tersadarkan dengan kesegaran hidup yang baru, bahwa semua makhluk yang masih terkondisikan, terjerat dalam belenggu rantai karma, dipermainkan oleh siklus tumimbal lahir, adalah menderita, sama seperti diriku yang menderita tanpa terkecuali. Berbekal kesadaran demikian, Anda tidak lagi terobsesi untuk merampas hak-hak orang lain, merenggut kebahagiaan milik orang lain, menyakiti dan membuat orang lain menderita. Bahkan, kita mulai belajar untuk berbelas kasih terhadap orang-orang yang sejatinya mereka semua sesama makhluk yang menderita, seperti kita. Iri hati dan cemburu berganti menjadi ulas asih, bagai sinar kehangatan mentari mengatasi dingin gelapnya dunia. Seperti kelakar yang dikatakan oleh Ajahn Brahm. Ketika Anda jatuh sakit dan pergi mencari dokter, katakanlah ini kepada dokter Anda. Dok, ada yang beres nih dengan diri saya. Saya jatuh sakit. Ada sebuah momen yang unik. Pada saat saya masih berkuliah, dosen memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan keberanian beropini. Pada forum itulah disaksikan sang dosen dan para mahasiswa dari beragam latar belakang ekonomi maupun agama. Saya sampaikan bahwa hidup adalah duka. Dan uniknya, tidak ada yang membantah ataupun melontarkan argumentasi yang menentang. Bila Anda tidak ingin menua, sakit, dan meninggal dunia, maka bukanlah dunia ini yang tidak beres. Yang tidak beres ialah diri dan pikiran delusif Anda sendiri. Sang Buddha pernah bersabda, "Para bikhu, pada hari ke-8 Dwi Mingguan, para menteri dan anggota kelompok dari 4 Raja Dewa mengembara di dunia dengan berpikir, kami harap ada banyak orang yang berperilaku selayaknya terhadap ibu dan ayah mereka, berperilaku selayaknya terhadap para petapa dan brahmana, menghormati saudara tua mereka dalam keluarga, menjalankan uposatha, menjalankan hari pelaksanaan tambahan, dan melakukan perbuatan berjasa." Pada hari ke-14 Dwi Mingguan, para putra dari 4 Raja Dewa mengembara di dunia dengan berpikir, kami harap ada banyak orang-orang berperilaku selayaknya terhadap ibu dan ayah mereka, dan seterusnya, dan melakukan perbuatan berjasa. Pada hari ke-15, hari Uposatha, ke-4 Raja Dewa sendiri mengembara di dunia dengan berpikir, kami harap ada banyak orang berperilaku selayaknya terhadap ibu dan ayah mereka, dan seterusnya, dan melakukan perbuatan berjasa. Jika para bikhu ada sedikit orang yang berperilaku selayaknya terhadap ibu dan ayah mereka dan melakukan perbuatan berjasa, ke-4 Raja Dewa melaporkan hal ini kepada para dewa Tawatimsa ketika mereka mengadakan rapat dan duduk bersama di aula Dewan Sudama. Tuan-tuan yang terhormat, ada sedikit orang yang berperilaku selayaknya terhadap ibu dan ayah mereka, dan seterusnya,
dan melakukan perbuatan berjasa. Kemudian, karena hal ini, para dewa Tawatimsa menjadi tidak senang dengan mengatakan, "Aduh, kelompok surgawi akan mengalami kemunduran dan kelompok Asura akan berkembang." Asura merupakan salah satu makhluk penghuni alam tanpa kebahagiaan atau alam apaya, yakni sejenis jin raksasa namun memiliki kesaktian setingkat dewa. Akan tetapi lebih rendah derajatnya daripada manusia dan kerap melakukan kejahatan dengan kesaktian tersebut. Tetapi jika ada banyak orang berperilaku selayaknya terhadap ibu dan ayah mereka, dan seterusnya, dan melakukan perbuatan berjasa, keempat raja dewa melaporkan hal ini kepada para dewa Tawatimsa ketika mereka mengadakan rapat dan duduk bersama di aula Dewan Sudama. Tuan-tuan yang terhormat, ada banyak orang yang berperilaku selayaknya terhadap ibu dan ayah mereka, berperilaku selayaknya terhadap para petapa dan brahmana, menghormati saudara tua mereka dalam keluarga, menjalankan uposatha, menjalankan hari pelaksanaan tambahan, dan melakukan perbuatan berjasa. Kemudian, karena hal ini, para dewa Tawatimsa menjadi gembira dengan mengatakan, "Sungguh, kelompok surgawi akan berkembang dan kelompok Asura akan mengalami kemunduran." Para bikhu, suatu ketika di masa lampau, ketika Sakka, penguasa para dewa, sedang membimbing para dewa Tawatimsa, ia melafalkan syair berikut. "Orang yang ingin menjadi sepertiku harus menjalankan uposatha yang lengkap dengan 8 faktor pada hari ke-14, ke-15, dan ke-8 dari dwi mingguan, dan selama dwi mingguan khusus." Syair ini, para bikhu, diucapkan dengan buruk oleh Sakka, penguasa para dewa, bukan diucapkan dengan baik. Dinyatakan dengan buruk, bukan dinyatakan dengan baik. Karena alasan apakah? Karena Sakka, penguasa para dewa, tidak hampa dari nafsu, kebencian, dan delusi. Tetapi dalam hal seorang bikhu yang adalah seorang arahan, seorang yang noda-nodanya dihancurkan, yang telah menjalani kehidupan spiritual, telah melakukan apa yang harus dilakukan, telah menurunkan beban, telah mencapai tujuannya sendiri, telah sepenuhnya menghancurkan belenggu-belenggu penjelmaan, seorang yang sepenuhnya terbebaskan melalui pengetahuan akhir, adalah selayaknya baginya untuk mengatakan, "Orang yang ingin menjadi sepertiku," dan seterusnya, dan selama 2 mingguan khusus. Karena alasan apakah? Karena bikhu itu hampa dari nafsu, kebencian, dan delusi. Para bikhu, suatu ketika di masa lampau, ketika Sakka, penguasa para dewa, sedang membimbing para dewa Tawatimsa, ia melafalkan syair berikut. "Orang yang akan menjadi sepertiku," dan seterusnya, dan selama 2 mingguan khusus. Syair ini, para bikhu, diucapkan dengan buruk oleh Sakka, penguasa para dewa, bukan diucapkan dengan baik, dinyatakan dengan buruk, bukan dinyatakan dengan baik. Karena alasan apakah? Karena Sakka, penguasa para dewa, tidak terbebas dari kelahiran, penuaan, dan kematian, dari duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan kesengsaraan. Ia
tidak terbebas dari penderitaan. Aku katakan, tetapi dalam hal seorang bikhu yang adalah seorang arahan, seorang yang noda-nodanya dihancurkan, dan seterusnya, seorang yang sepenuhnya terbebaskan melalui pengetahuan akhir, adalah selayaknya baginya untuk mengatakan, orang yang akan menjadi sepertiku, dan seterusnya, dan selama 2 mingguan khusus. Karena alasan apakah? Karena bikhu itu terbebas dari kelahiran, penuaan, dan kematian, dari duka cita, ratapan, kesakitan, keputusasaan, kesedihan, dan kesengsaraan. Ia terbebas dari penderitaan, aku katakan.